Bab 1333. Kedua pria parubaya itu memandangi air suci berwarna putih di kolam suci dengan ekspresi serius. Pria tua itu gemetar, matanya keruh, seakan-akan dia bisa mati kapan saja. Beberapa saat kemudian, air suci di dalam kolam suci itu tiba-tiba bergejolak. Kekuatan besar yang tak kasat mata mulai beriak di dalam kuil. Raut wajah kedua pria parubaya itu menjadi begitu tegang. Hanya pria tua itu saja yang masih terlihat mengantuk. Seiring dengan bergolaknya air suci tersebut, seorang bayi laki-laki perlahan-lahan muncul dari dalam air dan mulai menangis. Bersamaan dengan tangisannya, tubuh bayi laki-laki itu tumbuh dengan cepat dan baru berhenti ketika dia mencapai usia sekitar 3 tahun. Bayi laki-laki itu mengambang di atas air suci dan perlahan-lahan membuka matanya. Pada titik ini, salah satu dari pria baru baya itu berkata, "Selamat datang kembali, Ethan." Wajah bayi laki-laki itu sangat mirip dengan Ethan. Bayi laki-laki itu memandang mereka bertiga. Kemudian, dia keluar dari kolam suci, mendatangi pria tua itu, berlutut di lantai dan berkata, "Terima kasih banyak, karena sudah mengaruniakan reinkarnasi padaku, Yang Mulia." Pria tua itu adalah pemimpin suci organisasi cahaya dewa yang terkenal, yaitu Oberon. Dua pria parubaya lainnya adalah Morton dan Bart, yang merupakan anggota 3 serangkai penyelidik bersama Ethan. Oberon menatap Ethan dengan tatapan keruh dan menghela napas. "Kenapa kamu harus melakukan ini? Yang Mulia, organisasi Dewa Naga Api sudah menjadi musuh terbesar kita di Alaria. Mereka harus dilenyapkan," kata Ethan. Oberon berkata pelan, "Tapi, kamu nggak bisa memusnahkan mereka. Tolong berikan aku waktu, Yang Mulia. Saat aku sudah kembali pulih, aku pasti akan melenyapkan organisasi Dewa Naga Api sepenuhnya. Kemuliaan Dewa Cahaya, nggak akan kubiarkan ternoda," kata Ethan. Pemimpin suci menghela napas, lalu berjalan menuju bagian dalam kuil, sebelum berkata, "Kemuliaan Dewa Cahaya sudah pasti nggak boleh dinodai. Tapi, kita semua adalah kekuatan yang melawan kekacauan. Jadi, kamu nggak perlu melakukan itu." Saat mencapai kedalaman kuil, pemimpin suci mendorong sebuah pintu pendek, memasuki sebuah ruangan kecil, lalu menutup pintu kayu tersebut. Disitulah pemimpin suci beristirahat. Tak ada seorang pun yang pernah masuk ke sana. Tak ada yang berani masuk ke sana. Melihat pintu kayu tertutup, Ethan berdiri dan menatap Morton juga Bart. Morton mengelus jenggotnya dan berkata, "Pak Ethan, sepertinya kamu nggak akan terlalu sukses kali ini. Organisasi sudah membayar mahal untuk melahirkanmu kembali," kata Bart sambil tersenyum. Ethan mengerutkan kening. Tubuh bayi berusia 3 tahun itu membuat apa yang dilakukannya terlihat sedikit lucu. "Bapak-bapak, kekuatan pemimpin suci organisasi Dewa Naga Api nggak terduga. Aku akui kalau aku meremehkannya." Bart tersenyum dan berkata, "Lantas, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" "Kita harus bersatu untuk melenyapkan organisasi Dewa Naga Api sepenuhnya," kata Ethan. Morton mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya Yang Mulia pemimpin suci nggak setuju. Dia sudah terlalu tua. Kemuliaan organisasi membutuhkan kita untuk mempertahankannya," kata Ethan. Bart mengangkat bahu dan berkata, "Aku setuju. Yang Mulia pemimpin suci sudah benar-benar tua dan pikun." Ketiganya menatap pintu kayu itu secara bersamaan, sambil berpikir. Di negara Teria, di gedung kantor kepresidenan, Surya sedang berbaring di kursi malas di halaman. Dia menatap langit, seakan pikirannya kosong. Tiba-tiba saja, Bianca datang dan berkata dengan penuh hormat, "Yang Mulia, Pak Presiden ingin bertemu denganmu." "Biarkan dia masuk," kata Surya. Bianca mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, Terence masuk seorang diri. Dia membungkuk untuk memberi hormat. "Yang Mulia pemimpin suci, terima kasih atas semua bantuan yang sudah kamu berikan padaku selama beberapa hari terakhir. Aku datang kemari secara khusus untuk mengucapkan terima kasih padamu." Surya berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk pergi."
Semua masalah di sini sudah beres. Terence mendapatkan kembali kekuasaannya. Organisasi Dewa Naga Api menjadi kepercayaan resmi di negara Teria dan berkembang dengan pesat. Semuanya berjalan menuju ke arah yang lebih baik. Yang Mulia, aku masih memiliki satu permintaan lagi. Kuharap Yang Mulia bersedia mengabulkannya, kata Terence. Surya menganggukkan kepalanya dan berkata, ada apa, katakan saja. Terence tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah luar. Bab 1334. Tampak seorang gadis cantik perlahan-lahan masuk. Dia menggunakan pakaian lokal yang dirancang dengan baik. Gadis itu berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya sangat cantik dan tubuhnya juga sangat seksi. Wanita itu masuk dalam kategori yang terbaik di antara para wanita. Gadis itu perlahan-lahan menghampiri Surya. Dia membungkuk dan memberi hormat dengan begitu anggun. Yang Mulia, ini keponakanku. Namanya Mailin. Tahun ini, dia baru berusia 20 tahun. Aku ingin dia bisa tinggal bersamamu, sehingga bisa membantu mengurusmu, kata Terence. Surya sangat terkejut. Dia tidak menyangka jika Terence akan memiliki ide semacam itu. Surya tidak tahu harus menangis atau tertawa. Pak Presiden, nggak perlu seperti ini, kan? Yang Mulia, aku tahu kamu nggak kekurangan uang. Negara Teria sendiri juga sangat miskin. Kami nggak bisa memberikan hadiah yang pantas. Selain itu, Mailin selalu memikirkanmu setelah bertemu denganmu. Dia ingin sekali mengikutimu untuk melayanimu. Jadi, tolong kabulkan permintaannya, kata Terence. Surya menatap Mailin. Dia memang terlihat begitu cantik. Wajahnya bulat, kulitnya kuning langsat dan halus. Dadanya membusung penuh, pahanya ramping. Tubuh Mailin penuh vitalitas dan memang sangat cantik. Surya mengerutkan kening sambil berkata, Pak Presiden, aku menghargai niat baikmu. Wanita ini, tolong bawa kembali dia bersamamu. Yang Mulia, tolong izinkan untuk tinggal bersamamu, ya. Mailin berlutut di tanah dengan raut wajah sedih. Dia terlihat mengibakan hati. Untuk sesaat, Surya merasa agak bingung. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Tepat pada saat itu, Karl masuk dan memberi hormat. Yang Mulia, Duta Besar Tobias mengatakan kalau Presiden Logan ingin bertemu denganmu. Mendengar hal tersebut, Surya pun langsung berkata, oke, aku akan segera pergi ke Koana. Surya menoleh. Dia menatap Terence dan berkata, terima kasih, Pak Presiden. Ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, aku nggak akan tinggal lebih lama lagi di sini. Setelah berkata demikian, Surya bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, hanya Terence dan Mailin yang tersisa di halaman. Paman, apa dia nggak menyukaiku? Tanya Mailin dengan sedih. Terence tersenyum dan berkata, siapa yang nggak menyukai gadis secantik kamu? Lalu kenapa Yang Mulia menolakku? Mailin merasa sangat bingung. Terence tersenyum dan berkata, apa kamu bersedia menunggu? Aku bersedia. Mailin menganggukkan kepalanya. Terence tersenyum dan berkata, kalau begitu, tinggallah di sini dan tunggu sampai dia datang lagi nanti. Aku yakin, dia akan menerimamu saat melihatmu lagi nanti. Mailin mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, demi negara Teria, aku bersedia menunggu, selama apapun itu. Surya meninggalkan negara Teria dan kembali ke kota Doset. Saat ini, mayoritas anggota organisasi Dewa Naga Api sedang sibuk di negara Teria. Hanya Pak Giani, sang wali kota, yang berada di tempat ini. Surya dan Pak Giani mengobrol selama setengah jam. Kemudian, Surya pergi ke kota Jinsa, ibu kota Koana, dengan mengendarai mobil. Sebelum sampai di kota Jinsa, Surya menerima telepon dari Olivia. Bu Olivia, apa kamu baik-baik saja? Surya menjawab telepon sambil terus mengemudi. Suara Olivia yang agak melankolis, terdengar di ujung telepon. Dia berkata, Surya, kamu datang ke Koana. Tapi, kamu bahkan nggak mau bertemu denganku. Masalah yang terjadi di sini agak mendesak. Aku juga baru saja menyelesaikan pekerjaanku. Aku sedang menuju kota Jinsa sekarang.
Aku pikir setelah sampai nanti, aku ingin melihat apa kamu punya waktu atau enggak. Memikirkan terakhir kali mereka berpisah, Olivia berinisiatif mencium Surya. Bibir merahnya yang harum dan dadanya yang membusung, membuat Surya diam-diam menelan ludah. Sejak zaman dahulu, para pahlawan tak luput dari godaan wanita, termasuk Surya. Olivia dan Mailin tidak terlalu cantik. Namun, bohong jika mengatakan Surya tidak tertarik. Akan tetapi, Surya harus selalu menjaga citranya, agar orang-orang tidak menganggapnya mudah tergoda oleh wanita. Sambil menggelengkan kepala, Surya hanya bisa menghela napas. Terkadang, identitas bisa menjadi hal yang merepotkan. Pada titik ini, terdengar suara Olivia berkata, "Aku tahu, kamu sedang melakukan pekerjaan penting dan sepertinya akan berhasil." "Bisa dibilang begitu," kata Surya. Setelah hening selama beberapa saat di telepon, Olivia pun berkata, "Surya, bolehkah aku makan malam denganmu malam ini?" Surya melihat jam. Dia akan sampai di kota Jinsa, saat hari menjelang malam nanti. Bab 1335. Namun, Logan sudah mengajak Surya ketemu. Setelah berpikir sejenak, Surya berkata, "Boleh, aku mungkin baru bisa tiba sekitar jam 8. Baiklah, bagaimana kalau pergi ke Hotel Jinsa saja? Restoran Venese di sana punya pemandangan malam yang sangat indah," sambung Olivia dengan penuh semangat. Surya menjawab, "Oke, aku akan berusaha sampai di sana lebih cepat." "Baik, aku akan menunggumu." Surya menutup panggilan telepon, lalu menggelengkan kepalanya. Suara Olivia jelas terdengar agak sedih, membuat Surya tampak seperti pria yang tidak berperasaan. Namun, sepertinya mereka juga tidak mempunyai hubungan seperti itu. Bagaimanapun, saat ini perkembangan grup Hadira Internasional sangat baik dan telah membawa banyak keuntungan bagi konsorsium pelita. Hal ini cukup bagus. Sedangkan untuk Logan, biarkan saja pria itu menunggu sebentar. Surya berkendara menuju kota Jinsa sambil menggumamkan sebuah lagu. Pada saat yang sama, Olivia meminta sekretarisnya untuk membuat reservasi, lalu kembali ke rumah untuk mulai merias wajah dan memilih pakaian. Logan justru sebaliknya. Pria itu sedang duduk di kantornya sambil mengerutkan kening. Osborn hanya berdiri diam di samping Logan. Logan mengusap alisnya seraya berkata perlahan, "Osborn, organisasi Cahaya Dewa nggak akan menyerah begitu saja, kan?" "Tentu saja, organisasi Cahaya Dewa selalu sangat sombong dan menindas ajaran lain. Kali ini, bagaimana mungkin mereka akan menyerah begitu saja setelah menderita kerugian sebesar itu?" balas Osborn. Logan menyahut, "Bukankah agak berbahaya bagi kita kalau memilih berpihak pada Surya?" "Pak Logan, Bapak sudah memilih untuk bersekutu dengan negara Aerovia. Masuk akal kalau Bapak mendukung Pak Surya sekarang. Tapi, orang-orang Barat itu sudah lama menganggap kita sebagai musuh. Apapun yang Bapak lakukan, akan tetap jadi seperti ini hasilnya." Logan terdiam. Setelah sekian lama, telepon kantor berdering. Osborn pun melangkah maju untuk menjawab panggilan tersebut. Setelah beberapa saat, Osborn menutup panggilan telepon itu, lalu berbisik, "Pak Surya bilang dia punya janji dan menunda pertemuan dengan Bapak menjadi besok." Logan tertegun. Setelah beberapa saat, dia menyahut, "Apa mungkin Surya mengira kita nggak mendukungnya dalam masalah ini? Jadi dia melakukan hal ini dengan sengaja." Surya membuat keributan besar di perbatasan antara kedua negara dengan negara Teria. Ditambah dengan keputusan kabinet yang salah, Logan punya banyak alasan untuk menganggap Surya sedang marah. Mungkin saja Surya sengaja menunda pertemuan menjadi besok. Dengan kekuatan dan kekuasaan Surya, dia tentu bisa melakukan ini. Osborn mengerutkan kening sambil berkata perlahan, "Mungkin saja begitu. Bagaimanapun, kita nggak memberikan dukungan di perbatasan dan keputusan kabinet juga agak nggak bersahabat." Logan menghela napas, merenung sejenak, lalu berkata, "Tanyakan di mana Surya berada. Aku akan mencarinya sendiri." Baik, di Hotel Jinsa, Surya buru-buru masuk dan berjalan menuju lift. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan perut buncit,
dua pengawal dan seorang sekretaris juga datang ke pintu masuk lift. "Minggir," usir pengawal itu dengan tidak sopan. Surya mengerutkan kening, lalu menyahut dengan nada dingin, "Memangnya lift ini punya keluargamu?" Surya tidak akan pernah sopan kepada orang-orang seperti ini. "Haha, bocah dari mana kamu? Beraninya berbicara seperti itu pada tuan kami," sahut pria yang tampak seperti sekretaris itu. Pria gendut itu juga menatap Surya dengan ekspresi menghina. Surya hanya orang asing, beraninya dia bersikap sombong. Setelah mendengar teguran dari sekretaris itu, dua pengawal itu melangkah maju, lalu mengepung Surya di kiri dan kanan. Surya terkekeh, lalu bertanya, "Mau bertarung?" "Bertarung?" tanya sekretaris itu. Dia tiba-tiba tertawa dan menyahut, "Tuan kami adalah Menteri Keuangan Koana. Menurutmu, kami akan bertarung denganmu?" "Kalau begitu, minggir," jawab Surya dingin. Wajah sekretaris itu menjadi suram. Dia langsung berteriak, "Kami nggak akan bertarung denganmu, tapi kami akan menjebloskanmu ke penjara." Bab 1336. Menteri Keuangan itu tersenyum bangga. Menteri Keuangan adalah orang yang sangat penting di negara ini, jadi tidak heran jika dia bersikap begitu sombong. Surya tersenyum dingin, lalu berkata, "Aku nggak percaya, cuma karena aku naik lift, aku bisa masuk penjara." "Percaya atau enggak, mari kita tunggu dan lihat saja," sahut sekretaris itu seraya tersenyum. Surya juga tersenyum dingin. Dia ingin melihat bagaimana mereka membuatnya masuk penjara. Saat ini, Menteri Keuangan itu menyahut dengan nada dingin, "Sudah, jangan bicara omong kosong dengannya. Aku masih punya janji dengan Barbara untuk makan malam, jadi jangan membuatnya mempengaruhi nafsu makanku." "Baik, Pak, aku akan menyelidikinya. Seseorang akan segera datang untuk menanganinya." Saat mereka berbicara, pintu lift terbuka. Menteri Keuangan itu mendengus, lalu masuk ke dalam lift. Dua pengawal mengikutinya masuk, sedangkan sekretaris itu menghentikan Surya. "Siapa namamu?" tanya sekretaris itu dengan dingin. Surya tersenyum seraya menjawab, "Surya Pratama. Aku sudah ingat denganmu. Kamu nggak akan bisa melarikan diri meskipun kamu mau, mengerti?" ancam sekretaris itu dengan arogan. Surya tersenyum, lalu menjawab, "Aku nggak akan melarikan diri, nggak usah khawatir." Sambil berkata demikian, Surya menekan tombol lift. Sekretaris itu mendengus dingin dan mulai menelepon. Surya tidak repot-repot memperhatikannya dan langsung masuk ke dalam lift. Sekretaris itu melihat sosok Surya sambil mencibir. Surya berani berebut lift dengan Menteri Keuangan, bahkan beradu mulut dengan Menteri Keuangan benar-benar konyol. Begitu Surya masuk penjara, dia pasti akan menyesalinya. Surya pergi ke restoran Venice yang berada di lantai paling atas. Pelayan datang untuk bertanya. Surya pun menyebutkan nama Olivia, lalu diantar ke meja makan yang cukup tersembunyi di dekat jendela. Olivia sudah menunggu di sana. Ketika dia melihat Surya datang, dia segera berdiri dan mempersilakan. Surya duduk sambil tersenyum malu-malu. Surya melirik Olivia. Malam ini, Olivia mengenakan gaun malam hitam dan kalung mutiara putih di lehernya. Leher putih dan rampingnya tampak seperti angsa putih, gaun malam berleher V hampir menutupi sebagian besar dada putihnya yang sangat memesona. Gaun malam Olivia terbelah hingga bagian atas paha, memperlihatkan kaki berwarna putihnya saat bergerak dan membuatnya sangat mencolok. Surya melirik Olivia sekilas, lalu mengalihkan pandangannya dengan cepat sambil berkata, "Hari ini kamu sangat cantik." "Terima kasih, sudah lama kita nggak bertemu," sahut Olivia sambil menatap Surya. Surya hanya tersenyum tipis, kemudian menjawab, "Ya, sudah beberapa bulan. Aku mendengar dari Linda kalau perkembangan grup Hadira Internasional sangat lancar dan mulai menghasilkan banyak keuntungan." "Benar, sekarang berkembang dengan sangat baik. Itu semua juga karenamu," jawab Olivia seraya tersenyum. Surya menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Kamu yang mengelolanya dengan baik, kami hanya berinvestasi." Mereka berdua berbicara dengan santai. Namun, pada saat ini,
seorang wanita cantik berpakaian mewah masuk dan membuat semua orang di restoran terpesona. "Wow, Barbara!" seru Olivia. Surya mengerutkan kening, sepertinya dia baru saja mendengar nama ini. Surya menatap Barbara. Wanita itu memang cantik, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan sangat percaya diri. "Siapa dia? Apa dia terkenal?" tanya Surya dengan rasa ingin tahu. Olivia tersenyum, lalu menjelaskan, "Kamu nggak tinggal di sini, jadi kamu mungkin nggak mengerti kalau dia adalah selebriti yang sangat populer di Koana." "Oh, selebriti," tanggap Surya sambil mengangguk. Pada saat ini, seorang pria gemuk berdiri dan menyapa Barbara. Barbara berjalan mendekati pria itu sambil tersenyum. Pria itu adalah Menteri Keuangan tadi. Posisi tempat duduk Surya dan Olivia relatif tertutup. Tempat ini juga sengaja dipilih oleh Olivia agar dia bisa berbicara tenang dengan Surya, sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Namun, Surya bisa melihat dengan jelas tempat duduk Menteri Keuangan itu. Menteri Keuangan itu mempersilakan Barbara untuk duduk dengan sopan. Keduanya pun mulai mengobrol, sementara pelayan juga mulai menuangkan anggur merah. Bab 1337. Saat ini, Surya bertanya, "Apa kamu kenal dengan Menteri Keuangan Koana?" "Aku pernah bertemu dengannya di jamuan makan di gedung kantor kepresidenan," jawab Olivia. Surya mengangguk. Dengan status Olivia saat ini, masuk akal baginya untuk menghadiri jamuan makan di gedung kantor kepresidenan. "Kenapa?" Olivia balik bertanya. Surya tersenyum, lalu menjawab, "Nggak apa-apa, aku cuma ingin tahu." Surya tidak ingin mempengaruhi nafsu makan mereka berdua karena pria itu, jadi dia tidak banyak bicara. Olivia mengangguk. Pada saat ini, pelayan membawakan anggur merah yang menyegarkan. Olivia menuangkannya untuk Surya dan dirinya sendiri. Kemudian, mereka pun mengangkat gelas mereka. Setelah menyesap seteguk, mereka berdua mengobrol santai. Hidangan mulai disajikan satu per satu. Mereka mengobrol sambil menyantap hidangan dan bersandar di jendela setinggi langit-langit, mengagumi pemandangan malam kota Jinsa yang cukup menyenangkan. Olivia sangat menghargai makan malam ini dan terus mengobrol dengan Surya. Dia juga minum semakin banyak anggur hingga wajahnya perlahan berubah menjadi merah. Makanan saat ini, termasuk makanan pembuka, makanan pendamping, makanan utama dan makanan penutup, membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk dihabiskan. Setelah mereka berdua selesai makan, Olivia menundukkan kepalanya seraya berkata, "Surya, aku agak mabuk. Apa kamu bisa mengantarku kembali?" "Boleh," jawab Surya. Olivia melirik Surya, menundukkan kepalanya dengan tersipu, kemudian menyahut, "Aku sudah memesan kamar di sini. Malam ini, aku nggak mau pulang." Surya tertegun, melihat wajah Olivia yang sedikit merah, ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya tersenyum sambil menjawab, "Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana." Jika dia menolaknya secara langsung, maka akan sangat melukai harga diri Olivia. Jadi tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Olivia segera tersenyum dan berdiri. Surya juga berdiri. Olivia meraih lengan Surya. Mereka berdua pun berjalan keluar. Tepat pada saat itu, sekretaris Menteri Keuangan itu masuk. Ketika dia melihat Surya juga ada di restoran ini, dia jelas terkejut. "Kamu juga di sini. Kenapa? Aku nggak boleh datang," sahut Surya dengan nada marah. Sekretaris itu menjadi suram, lalu dia menjawab dengan dingin, "Nggak takut mati rupanya, ini mungkin terakhir kalinya kamu bisa makan di luar." "Benarkah? Kenapa aku nggak begitu percaya?" balas Surya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Olivia tampak terkejut. Dia menatap Surya sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" "Nggak apa-apa, kamu nggak perlu khawatir," jawab Surya. Dia tidak ingin mengecewakan Olivia, jadi dia tidak banyak bicara. Pada saat ini, Menteri Keuangan juga selesai makan dan berjalan keluar bersama Barbara. Ketika melihat Surya, Menteri Keuangan itu jelas tampak tidak senang. "Kenapa dia ada di sini?" tanya Menteri Keuangan itu kepada sekretarisnya dengan tidak senang.
Sekretaris itu menjawab sambil membungkuk, "Jangan khawatir, Pak. Polisi sedang dalam perjalanan dan akan segera menangkapnya." Mengecewakan. Siapkan mobilnya. Aku ingin pergi bersama Nona Barbara untuk menonton film terbarunya. Sekretaris itu menyahut dengan cepat, mobilnya sudah siap. Kami sudah menghubungi pihak bioskop. Filmnya akan mulai begitu Bapak tiba. Bagus sekali, ingat, bereskan baik-baik bajingan Aerovia ini, perintah Menteri Keuangan itu. Setelah selesai berbicara, Menteri Keuangan itu melangkah keluar. Ketika mendengar itu, Surya menjadi marah. Dia pun berteriak, "Hei, berhenti kamu." Menteri Keuangan itu berbalik, lalu menatap Surya sambil menyahut dengan nada dingin, "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Aku bilang, berhenti kamu," jawab Surya mengulangi kata-katanya. Olivia juga menunjukkan ekspresi marah. Menteri Keuangan itu sudah menghina Surya. Hal ini sama sekali tidak dapat diterima. Menteri Keuangan itu menatap Surya dari atas ke bawah, lalu tiba-tiba tertawa sambil berkata, "Nggak ada seorang pun di Koana yang berani bicara seperti itu kepadaku, dasar bajingan Aerovia. Cepat minta maaf padaku, lalu mundur dari jabatanmu dan pergi dari Koana. Setelah itu, aku nggak akan perhitungan denganmu lagi," sahut Surya dingin. Menteri Keuangan itu menatap Surya sambil tertawa terbahak-bahak, lalu berkata sambil memegangi perutnya, "Kamu ingin aku meminta maaf dan mengundurkan diri? Memangnya siapa kamu, Presiden?" Bab 1338. Surya tersenyum tipis sambil berkata, "Aku bukan presiden, tapi aku masih bisa memecatmu." "Hei, Pak," kali ini, selebritis bernama Barbara itu menatap Surya dan menyahut dengan jijik. "Aku nggak tahu siapa kamu, tapi jangan membual. Sebagai Menteri Keuangan Koana, nggak ada yang bisa memecat Pak Brady kecuali Pak Logan. Apa kamu mengerti?" Surya melirik ke arah Barbara, lalu menjawab dengan dingin, "Kalau dia nggak menarik kata-katanya kembali dan meminta maaf, aku akan meminta Logan untuk memecatnya dan memasukkannya ke penjara." "Kamu berani memanggil Pak Logan dengan nama depannya? Kamu benar-benar lancang dan nggak sopan," seru Barbara sambil menutup mulutnya dengan berlebihan, terlihat sangat terkejut. Menteri Keuangan yang bernama Brady itu tertawa, lalu menyahut, "Kamu mau meminta Pak Logan buat memberhentikanku dan memasukkanku ke penjara?" Brady seperti mendengar lelucon paling konyol dan tertawa tanpa henti, sampai menarik perhatian semua orang di restoran. "Konyol sekali, ayo kita pergi saja." "Brady sayang, aku nggak mau bicara dengan sampah seperti ini lagi," tandas Barbara sambil menatap Brady. Brady mendengus dingin, kemudian berkata kepada sekretarisnya, "Aku dan Nona Barbara mau pergi menonton film. Setelah aku selesai menonton, aku harap bisa melihatnya di penjara. Apa kamu bisa melakukannya?" "Nggak masalah, Pak Brady," jawab sekretaris itu sambil tersenyum. Brady terkekeh, lalu hendak pergi bersama Barbara. Saat ini, Surya bertanya dengan nada dingin, "Apa aku sudah mengizinkan kamu pergi?" Brady pun langsung marah. Dia berbalik, lalu menatap Surya dengan dingin. Kedua pengawal di samping Brady segera melangkah maju untuk memberi pelajaran pada Surya. Saat ini, Olivia menyela dengan suara lantang, "Brady, apa kamu nggak takut dikritik karena melakukan ini?" Brady menatap Olivia dari atas ke bawah. Setelah beberapa saat, dia tersenyum sambil menepuk keningnya dan berkata, "Aku sudah ingat, sepertinya kamu adalah direktur grup Hadira Internasional, kan?" "Benar," sahut Olivia dengan nada marah. Brady tersenyum, kemudian berkata kembali, "Nona cantik, kamu berbisnis di Koana, tapi masih berani berbicara seperti ini padaku. Apa kamu nggak mempertimbangkan konsekuensinya?" "Memang konsekuensi apa yang harus aku pertimbangkan?" balas Olivia tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Wajah Brady menjadi suram, lalu dia menyahut, "Aku bisa membuat grup Hadira Internasional bangkrut kapan saja dan keluar dari Koana, mengerti? Apa kamu merasa kalau Koana ini milikmu?" balas Olivia dengan kesal. Brady tersenyum,
kemudian berkata, kurang lebih begitu. Aku bisa membuatmu bangkrut dengan mudah. Saat berbicara, Brady tanpa malu-malu menatap dada Olivia dengan tatapan mesum. Olivia mundur selangkah, menutupi dadanya dan menyahut dengan marah, dasar nggak tahu malu. Berani sekali kamu, tandas si sekretaris. Dia langsung berteriak, aku lihat kalian berdua ini sekongkolan, berani sekali kalian mengancam Pak Brady. Kalau begitu, silakan masuk penjara bersama. Surya mendengus dingin, kemudian membalas, memangnya penjara itu milik keluargamu. Kamu benar-benar berani mengatakan itu. Saat ini, Brady sudah sedikit tidak sabar dan menyahut dengan marah, kalian berdua pasti akan masuk penjara. Kalian akan masuk penjara seumur hidup kalian. Dasar bajingan Aerovia, di sini adalah Koana. Dasar sialan. Surya juga sangat marah hingga mengambil langkah ke depan. Kedua pengawal itu terkesiap oleh pemandangan itu. Surya sudah melewati mereka, lalu mendaratkan puluhan pukulan besar ke wajah Brady. Terdengar puluhan suara retakan yang tajam. Brady dipukul dan berputar beberapa kali, kemudian tercengang di tempatnya. Kemudian, Brady menutupi wajahnya yang bengkak dengan ekspresi bingung dan tidak percaya di wajahnya, seolah-olah dia sudah gila. Barbara menutup mulutnya karena kaget, tidak bisa mempercayai apa yang sudah dilihatnya. Para tamu di restoran juga melihat pemandangan ini dan berdiri dengan ekspresi terkejut. Siapa yang masih berani memukul Menteri Keuangan Koana? Bab 1339. Kedua pengawal itu juga tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada orang yang berani memukul Brady. Untuk sesaat, mereka sempat bingung dengan situasi yang terjadi. Hanya sekretaris itu yang bereaksi lebih cepat. Setelah tertegun sejenak, dia langsung berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Bunuh dia!" Kedua pengawal itu seperti terbangun dari mimpi dan bergegas menyerang Surya dengan ganas. Diiringi dua suara pukulan, Surya melayangkan kakinya dan menendang mereka berdua ke lantai, membuat mereka melolong kesakitan. Saat ini, Brady akhirnya sadar dan berteriak, "Di mana polisi? Kenapa mereka belum datang juga?" Saat sekretaris itu panik, puluhan petugas polisi bergegas masuk, dipimpin oleh seorang pria berjanggut berusia 30-an. Ketika sekretaris itu melihatnya, dia langsung berteriak, "Dasar nggak berguna, kenapa baru datang sekarang?" "Maaf, Pak. Kami bergegas ke sini begitu menerima telepon dan sama sekali nggak berani untuk menunda waktu," jelas pria berjanggut itu dengan cepat. Brady berteriak, "Tangkap dia dan masukkan dia ke penjara. Aku mau membereskannya dengan baik." Pria berjanggut itu menatap Surya sambil berseru dengan keras, "Angkat tangan. Kamu sudah ditahan." "Ditahan apanya, brengsek?" gumam Surya dingin. Pria berjanggut itu tertegun. Setelah beberapa saat, dia langsung mengeluarkan pistolnya dengan marah. Para bawahan pria berjanggut itu juga menodongkan senjata mereka ke arah Surya. Brady berteriak, "Kalau dia berani melawan, tembak saja dia." "Baik, Pak Brady," jawab pria berjanggut itu dengan suara keras. Semua orang di restoran menggelengkan kepala mereka. Karena berani memukul Brady, kedua orang itu sudah ditakdirkan akan tamat. Bagaimanapun, Brady adalah Menteri Keuangan dan orang paling berkuasa ketiga di Koana. Beraninya Surya memukulnya. Tepat ketika semua orang merasa kasihan pada Surya dan Olivia, sebuah suara yang tenang terdengar dari pintu, "Brady, siapa yang akan kamu tembak?" Semua orang menoleh mengikuti sumber suara itu, lalu tertegun sejenak. Brady menoleh ke belakang, lalu segera mengubah ekspresinya. Dia berlari ke depan dengan tergesa-gesa, lalu berkata dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, "Pak Logan, ada dua orang di sini yang menghinaku dan bahkan memukuliku secara terang-terangan. Sebenarnya, aku nggak berniat untuk mempermasalahkannya, tapi mereka malah bilang ingin meminta Bapak memecatku. Aku tentu saja nggak bisa menoleransi orang yang merusak reputasi Bapak, jadi aku pun menelepon polisi, berencana untuk menangkap dan menginterogasi mereka untuk mengetahui apakah mereka bagian dari mata-mata asing atau bukan."
Bagus sekali, hanya dengan beberapa kalimat, Brady menggambarkan dirinya sebagai orang yang tidak bersalah, sedangkan Surya dan Olivia menjadi penjahat dan mata-mata yang menghinanya dan presiden. Keterampilan bicara Brady sungguh mengesankan. Logan mengabaikan Brady, melainkan langsung pergi ke sisi Surya diikuti Osborn. Kemudian, dia membungkuk dalam-dalam sambil berkata, "Maafkan aku, Pak Surya. Bisakah kamu menceritakan apa yang terjadi di sini?" Jelas sekali, Logan sama sekali tidak mempercayai perkataan Brady. Namun, tindakan Logan membuat semua orang terkesiap. Para tamu di restoran menatap Surya dengan ekspresi terkejut. Siapa dia, sampai-sampai presiden bersedia memberi hormat padanya? Brady semakin terkejut, seolah-olah dia baru saja melihat hantu dan hanya bisa tertegun di tempatnya. Sekretaris itu juga sangat terkejut sampai ternganga lebar. Dia berdiri di tempat dengan ekspresi tercengang. Barbara menutup mulutnya dengan kedua tangan, menatap Surya dengan sangat terkejut dan terbelalak. Hanya dalam beberapa detik, seluruh restoran menjadi sunyi senyap, bahkan sampai bisa terdengar suara jarum jam. Saat ini, Surya bertanya perlahan, "Bagaimana kamu tahu kalau aku ada di sini? Kamu menunda pertemuan denganku. Aku merasa pasti ada kesalahpahaman di antara kita, jadi aku datang ke sini untuk menjelaskan kepadamu." "Tolong jangan tersinggung," sahut Logan dengan rendah hati. Semua orang di restoran kembali terkejut. Bab 1340. Presiden Logan takut akan terjadi kesalahpahaman, jadi datang secara langsung untuk menjelaskan. Identitas seperti apa yang dimiliki orang ini sampai bisa membuat Logan begitu rendah hati di hadapannya. Ketika mendengar ini, Surya melihat ke arah Brady dan berkata perlahan, "Menteri Keuangan kalian itu, cuma karena aku menghalangi dia masuk lift, dia bilang akan menangkap dan memenjarakanku, bahkan ingin memenjarakanku seumur hidup. Itu masih bukan apa-apa, dia juga menghinaku dengan memanggilku bajingan Aerovia." "Pak Logan, kalau nggak ada penjelasan tentang masalah ini, bukan hanya aku yang nggak setuju, tapi 1,4 miliar orang dari negara Aerovia juga nggak akan setuju. Kalau begitu, hubungan kalian dengan negara Aerovia akan berakhir." Ketika Logan mendengar ini, dia merasa marah. Babi bodoh ini berani menghina Surya seperti itu. Siapa Surya? Surya adalah orang yang berhasil membantu Logan menyelesaikan krisis, memberantas geng Harry dan memungkinkan Logan untuk mengamankan posisinya sebagai presiden. Surya yang membebaskan Logan dari kendali negara Barat. Surya adalah penghubung antara Logan dan aliansi negara Aerovia. Surya adalah pemimpin suci dari organisasi Dewa Naga Api dengan 200.000 pengikut di Koana. Surya adalah eksistensi menakutkan dengan kekuatan militer yang luar biasa, yang bahkan bisa menghancurkan sebuah negara. Jika sampai membuat Surya kesal, jangankan Brady yang hanya menteri keuangan, bahkan Logan sang presiden, juga akan mendapat masalah. Kemarahan Logan langsung mencapai puncaknya dalam sekejap. Logan perlahan berbalik, menatap Brady, lalu berkata dengan nada dingin, "Dasar bodoh. Apa kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan?" "Ah, Pak Logan, tolong dengarkan penjelasanku." Saat ini, Brady sudah merasa panik. Saat ini, orang buta pun bisa melihat bahwa identitas Surya sangat menakutkan, sampai bahkan presiden juga harus bersikap sangat sopan di hadapan Surya. Keberadaan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa disinggung Menteri Keuangan seperti Brady. Namun, entah siapa orang ini, Brady sudah meratap di dalam hatinya. Logan menyahut dengan marah, "Nggak perlu dijelaskan lagi, Pak Surya adalah tamu terhormat Koana, seorang pemimpin kelas 1 yang sudah memberikan kontribusi besar bagi Koana dan juga pemimpin suci dari organisasi Dewa Naga Api. Kamu sudah menghina tamu terhormat Koana dengan begitu arogan dan nggak layak menjadi Menteri Keuangan atau rakyat Koana. Kamu sudah dipecat dari semua posisi." Osborn yang berdiri di samping, langsung mengambil satu langkah ke depan sambil menjawab, "Hadir. Segera beritahu Departemen Pengawasan untuk menahan dan menginterogasi Brady."
Kalau nggak ada masalah lain, dia akan diberhentikan dari semua jabatan, semua harta bendanya akan disita, lalu diusir dari negara dan dideportasi. Kalau ada masalah lain, dia akan dihukum berat. Ini adalah hukumannya karena sudah menyinggung Pak Surya, perintah Logan dengan keras. Baik, Pak Logan, sahut Osborn. Pada saat ini, semua orang di restoran tercengang. Mereka akhirnya memahami identitas asli Surya. Ternyata Surya adalah pemimpin suci dari organisasi Dewa Naga Api dan pahlawan yang memberantas geng Harry. Konon katanya, Surya sudah banyak membantu Logan memberantas geng Harry yang merencanakan kudeta dan menstabilkan situasi di Koana. Sederhananya, hal ini membantu Logan. Terlebih lagi, hal ini juga menyelamatkan rakyat Koana dari perang saudara dan mencegah mereka menderita akibat perang. Kontribusi seperti ini memang sangat besar. Brady yang menyinggung perasaan Surya memang pantas mati. Jangankan Brady, bahkan Logan pun tidak akan berani melakukan hal ini pada Surya. Saat ini, wajah Brady sepucat kertas dan butiran. Keringat terus berjatuhan di dahinya. Brady tahu bahwa riwayatnya sudah tamat. Dia telah menghancurkan dirinya sendiri hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah menjabat. Sekarang Brady merasa sangat menyesal, seluruh tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Sekretaris, pengawal dan polisi semuanya tercengang. Mereka mundur dengan ketakutan, pergi sejauh yang mereka bisa. Sekarang Brady hanyalah pembawa sial. Siapapun yang menempel padanya akan sial. Namun, saat ini, Osborn berkata dengan nada dingin, "Jangan bergerak. Setiap orang yang terlibat dalam masalah ini harus diselidiki. Kalau enggak, kalian akan menanggung akibatnya." Orang-orang itu pun berdiri di tempat untuk sesaat dengan tubuh gemetar. Siapa yang tidak tahu bahwa Osborn, kepala staf di samping Logan adalah sosok yang sangat menakutkan dan merupakan seorang kultivator tingkat suci. Osborn hanya perlu melambaikan tangannya, lalu mereka semua akan mati, tanpa memerlukan tindakan dari departemen lain. Bab 1341. Kali ini, Barbara perlahan menggerakkan langkahnya dan diam-diam bergerak ke samping, berusaha menjaga jarak dari Brady. Namun, Osborn hanya berkata dengan nada dingin, "Nona Barbara, hal yang sama juga berlaku untukmu." Barbara membeku dan berdiri di tempat dengan kehabisan kata-kata. Dia merasa ini adalah bencana yang tiba-tiba jatuh dari langit. Namun, apakah Logan dan Osborn akan tetap mendengarkan penjelasannya? Barbara merasa putus asa dan sangat menyesal. Dia seharusnya tidak menyetujui ajakan makan malam pria ini. Sungguh sial. Setelah mengeluarkan perintah, Logan menatap Surya sambil bertanya, "Pak Surya, bagaimana menurutmu?" Surya melirik ke arah Brady dan yang lainnya. Orang-orang itu gemetar dan hampir jatuh ke lantai. Surya mendengus dingin, kemudian menyahut perlahan, "Demi reputasimu, aku nggak akan menyelidiki lebih dalam, tapi orang-orang ini harus dihukum, terutama perkataan Brady tentang bajingan Aerovia yang merupakan penghinaan bagi orang-orang Aerovia. Aku akan menyelidiki dan menangani masalah ini dengan baik. Brady pasti akan dihukum berat." "Jangan khawatir," jawab Logan dengan rendah hati. Surya pun menyahut, "Baiklah kalau begitu. Pak Surya, aku harap nggak ada kesalahpahaman lagi di antara kita." "Kalau nggak, aku nggak akan bisa tidur di malam hari," balas Logan sambil mengerutkan keningnya. Surya tersenyum tipis sambil menyahut, "Kamu sudah berpikir terlalu banyak, Pak Logan. Aku cuma sedang diundang oleh Nona Olivia dan nggak bisa menolak ajakannya, jadi aku menunda pertemuan kita. Nggak ada kesalahpahaman sama sekali." "Baguslah, kalau begitu aku nggak akan mengganggu kencanmu lagi," jawab Logan yang akhirnya sudah bisa tersenyum. Saat ini, Surya menatap Olivia, lalu berkata, "Aku akan mengantarmu kembali." Olivia mengangguk dengan lemah lembut seraya meraih lengan Surya. Logan hanya melihat semua itu sambil berpikir keras. Surya membawa Olivia berjalan keluar. Saat Surya melewati sisi Brady, Brady yang tidak tahan dengan aura kuat di tubuh Surya, terjatuh dengan bunyi yang keras. Setelah Surya dan Olivia pergi,
para tamu di restoran hanya bisa menghela napas. Surya adalah sosok yang legendaris, sungguh mengagumkan. Saat Logan menatap Brady, Brady sudah kelihatan putus asa. Surya mengantar Olivia ke kamar yang dipesan, yaitu kamar presidensial yang sangat mewah dan nyaman. Keduanya duduk di sofa ruang tamu dan terdiam selama beberapa saat. Setelah beberapa saat, Olivia tiba-tiba bertanya, "Apa kamu mau minum bir lagi?" "Boleh," jawab Surya sambil tersenyum. Olivia membuka sebotol whisky, menambahkan es batu, lalu menuangkan segelas untuknya dan Surya. Keduanya bersulang. Olivia langsung meminum semuanya dalam satu tegukan. Surya mengerutkan kening, tapi ikut menghabiskan whiskinya. Setelah meletakkan gelasnya, Olivia berkata dengan sedih, "Apa kamu benar-benar nggak punya sedikit pun perasaan padaku?" Surya terbatuk, menyembunyikan kepanikannya dan berkata, "Bukan begitu, hanya saja." Sebelum Surya bisa menyelesaikan kata-katanya, Olivia sudah menciumnya dan bergumam dengan samar, "Nggak apa-apa, kamu nggak perlu menjelaskannya." Lidah di mulut Olivia berayun seperti ular dan bukit kembar yang berisi itu menekan dada Surya. Menghadapi wanita dengan wangi yang harum dan tubuh yang sehalus batu giok, pria mana di dunia ini yang bisa menolaknya? Surya langsung meledak dalam sekejap. Dia meraih bukit kembar itu, sebelum menjatuhkan Olivia di bawahnya. Wajah Olivia seperti bunga persik, matanya penuh dengan genangan air. Dia menggigit bibirnya, lalu mengulurkan tangannya ke bawah. Bab 1342. Olivia melucuti semua pakaian Surya dengan cepat dan rapi. Surya juga tak mau kalah. Hanya dalam beberapa gerakan, gaun malam mahal Olivia sobek dan berserakan di mana-mana. Hanya seutas kalung mutiara putih yang tergantung di sekujur tubuh Olivia. Kemudian, mereka mulai melakukannya. Olivia menjerit kesakitan, tapi tetap merasa sangat bahagia. Setengah jam kemudian, keduanya ambruk di sofa dengan bersimbah keringat. Olivia memeluk Surya erat-erat dengan senyum tersipu dan bahagia di wajahnya. "Maaf," ucap Surya tiba-tiba. Olivia menggelengkan kepalanya pelan, kemudian berkata, "Jangan bilang begitu, aku tahu hubunganmu dengan Bu Linda. Kalau begitu, aku bersedia karena aku nggak bisa menolak pesonamu." "Sepertinya aku sudah tergila-gila padamu," sahut Olivia sambil tersenyum pahit. Surya menghela napas dan tidak tahu harus membalas apa. Keesokan paginya, Surya pergi ke gedung kantor kepresidenan. Butuh waktu sepanjang pagi sebelum dia keluar lagi dari gedung kantor kepresidenan, lalu pergi ke kota Doset. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi setelah Surya keluar, gedung kantor kepresidenan mengeluarkan dua perintah sore itu. Pertama, Menteri Keuangan Brady diberhentikan dari semua jabatannya dan dipenjara seumur hidup karena menerima suap dalam jumlah yang sangat besar. Kedua, Koana telah menjadikan organisasi Dewa Naga Api sebagai kepercayaan nasional dan akan sepenuhnya mendorong perkembangan organisasi Dewa Naga Api di negara mereka. Kedua perintah ini langsung memicu perbincangan hangat di seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat tidak menolak organisasi Dewa Naga Api, karena organisasi Dewa Naga Api selalu sangat bermurah hati kepada masyarakat dan sering mengadakan berbagai kegiatan amal. Organisasi Dewa Naga Api juga sudah memiliki 200.000 pengikut di dalam negeri dan memiliki landasan yang baik. Namun, reaksi orang-orang terhadap dipenjaranya Brady sangatlah besar. Brady adalah orang paling berkuasa ketiga di Koana. Baru 2 bulan menjabat, dia sudah melakukan korupsi dalam jumlah besar dan dipenjara seumur hidup. Hanya segelintir orang yang mengetahui cerita di dalamnya yang mencibir dalam hati. Jika berani membuat marah Surya dan tidak dibunuh secara langsung, kamu sudah bisa dianggap beruntung. Ketika Surya datang ke kota Doset, hanya Gianni yang masih menjalankan operasional markas, sedangkan yang lainnya masih sibuk di negara Teria. Surya tidak terburu-buru, ini adalah tugas besar baginya, jadi dia harus maju selangkah demi selangkah. Demi mencegah organisasi Cahaya Dewa melakukan serangan balik,
Surya memutuskan untuk tinggal di sini lebih lama sampai semuanya tenang atau sampai serangan balik organisasi cahaya dewa lainnya dikalahkan. Oleh karena itu, selama periode ini, Surya sering muncul di alun-alun naga api di kota Doset untuk menyebarkan ajarannya kepada para pengikut. Dalam aspek ini, Surya sepenuhnya meminjam pendekatan dari organisasi cahaya dewa. Saat Surya berkhotbah, ular naga api melayang di langit dan awan api memenuhi langit. Kemudian, Surya menggunakan kekuatan pikirannya untuk menciptakan berbagai ilusi. Cahaya keemasan bersinar di langit dan naga mengaum dalam gelombang. Berbagai lingkaran cahaya dan nyanyian pujian akan muncul pada Surya, membuatnya tampak seperti dewa sejati yang turun ke dunia. Cara ini benar-benar sangat efektif. Ketika para pengikut melihat hal ini, mereka menjadi heboh. Mereka bergegas memberitahu pemimpin suci bahwa dia adalah reinkarnasi penguasa naga api dan mengatakan bahwa dewa telah datang ke dunia. Di Koana, sejumlah besar orang datang berduyun-duyun ke kota Doset untuk beribadah dan bergabung dengan organisasi Dewa Naga Api. Tiba-tiba, kota Doset yang semula terletak di daerah terpencil mulai mengalami kemacetan. Seiring bertambahnya jumlah orang, Surya yang berkhotbah setiap 3 hari sekali, berubah menjadi sehari sekali. Setelah sebulan, Surya mulai kelelahan. Konsumsi energi spiritual dalam jumlah besar dan jangka waktu yang panjang, bahkan dia juga sudah tidak bisa menahannya lagi. Bab 1343. Namun, seiring bertambahnya jumlah pengikut, kekuatan keyakinan di tubuh Surya menjadi semakin dalam, membuat sebuah kekuatan ajaib mulai muncul di dalam dirinya. Di markas organisasi Cahaya Dewa di kota Fanti, 3 petinggi sedang duduk di meja konferensi ruang sidang, mendiskusikan sesuatu. Saat ini, Ethan sudah berubah menjadi remaja hanya dalam waktu 1 bulan, sungguh menakjubkan. Pak Ethan, kemungkinan tubuhmu akan pulih sepenuhnya dalam waktu 3 bulan. Apa kamu sudah membuat rencana? Tanya Morton. Ethan menatap keduanya, lalu berkata perlahan, tentu saja. Kalau enggak, untuk apa aku meminta kalian berdua datang ke sini? Bisakah kamu menceritakan tentang rencanamu? Aku dengar kalau Teria dan Koana sekarang sudah sepenuhnya tunduk pada organisasi Dewa Naga Api. Jumlah pengikut mereka juga meningkat pesat, kata Bart sambil tersenyum. Ethan berkata dengan nada serius, kita punya miliaran pengikut, kenapa kita harus takut dengan organisasi Dewa Naga Api? Mari kita bicarakan rencanamu dulu, kata Morton. Ethan menjawab dengan serius, kumpulkan 200 prajurit suci, 10 ksatria dewa, juga 1000 pengawal suci untuk menyerang negara Teria. Ini nggak diperbolehkan oleh hukum, kata Bart. Ethan mendengus dingin, kita akan menyerang organisasi Dewa Naga Api untuk membalas dendam atas kematian anggota organisasi Cahaya Dewa, bukan untuk menyerang negara Teria. Alasan ini mungkin bisa diterima, tapi apa menurutmu dengan kekuatan ini, kita bisa mengalahkan pemimpin suci organisasi Dewa Naga Api itu? Dia adalah seorang kultivator alam raja. Sepertinya kita bertiga bukan tandingannya, kata Morton sambil mengerutkan kening. Ethan menjawab, aku akan membawa pedang penghakiman. Apa itu nggak cukup untuk mengalahkannya? Waktu itu, kamu sudah kehilangan cincin api ilahi. Aku rasa kali ini pemimpin suci nggak akan setuju kalau kamu menggunakan pedang penghakiman lagi, kata Bart seraya mengerutkan keningnya. Ethan berujar, dia akan setuju. Kita melakukan ini demi kemuliaan Dewa Cahaya. Kalau dia nggak setuju, berarti dia bukan pengikut yang setia. Terlebih lagi, si tua itu sudah hampir mati, jadi kita nggak perlu terlalu memperdulikannya. Memobilisasi begitu banyak orang bukan sesuatu yang sederhana, kata Morton. Ethan tersenyum sembari berkata, jangan lupa, Teria, Koana dan seluruh Alaria memiliki wilayah tambang mineral, emas dan berlian yang luas di mana-mana. Bukannya kalian berdua suka uang? Morton dan Bart saling menatap. Morton pun tersenyum sambil berujar, kalau begitu, kita akan melakukan rencanamu. Kemuliaan Dewa Cahaya nggak boleh dinodai.
Aku harap kamu bisa segera pulih. Aku menantikan hari itu. Setelah mereka bertiga selesai berdiskusi, mereka saling memandang, lalu tertawa pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, di pondok kayu kecil milik pemimpin suci Oberon. Pondok kayu itu berukuran sangat kecil, hanya memiliki ruang untuk tempat tidur, meja dan 2 kursi. Saat ini, pemimpin suci sedang membaca kitab dengan mata berkabut. Setelah beberapa saat, sebuah portal tiba-tiba muncul di pondok kayu itu. Seorang pria parubaya berjanggut yang sangat tinggi melangkah keluar dari dalam portal. Dia mengenakan baju besi, juga memiliki pedang salib yang tergantung di pinggangnya. Pria itu seperti baru saja mengalami pertempuran penuh bahaya karena masih ada berbagai bekas pertempuran di baju besinya, bahkan ada api merah tua yang mengalir di dalam baju besi itu. Augustus terkasih, perjalanan kali ini sepertinya nggak berjalan dengan baik, ya, kata pemimpin suci sambil menatap pria itu dengan senyum ramah. Augustus adalah malaikat tertinggi organisasi cahaya dewa, malaikat cahaya. Augustus melepas helm tempurnya, berlutut dengan satu kaki, lalu berkata dengan hormat, "Yang mulia, ada sedikit masalah, tapi semua masalah sudah terselesaikan dengan baik." "Bagus kalau begitu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sekarang kamu bisa beristirahat dengan baik." Augustus bangkit berdiri. Dia tampak ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Yang mulia, 3 petinggi pecundang itu sepertinya nggak tenang akhir-akhir ini. Apa kamu ingin aku memperingatkan mereka?" "Nggak perlu." Mata pemimpin suci yang berkabut seakan menembus rumah kayu, melewati kuil, menatap ke arah ruang sidang. "Mereka akan mati dengan sendirinya. Kamu nggak perlu melakukan apapun," kata pemimpin suci perlahan. Bab 1344. Di kota Doset, 2 bulan lebih telah berlalu. Malam itu, setelah Surya selesai memberikan ceramah untuk hari itu, dia kembali ke kamarnya. Setelah makan malam sederhana, Surya mulai bermeditasi. Pada saat ini, di dalam tungku energi spiritual Surya, selain kekuatan petir berwarna putih, kekuatan kematian berwarna abu-abu dan kekuatan gelap berwarna hitam, ada juga kekuatan emas. Kekuatan ini bukan berasal dari energi spiritual, melainkan merupakan kekuatan keyakinan yang dibentuk oleh keyakinan teguh dari banyak pengikut. Kekuatan kepercayaan itu seperti sebuah danau emas yang diam-diam menetap di dalam tungku energi spiritual, tampak tebal dan kokoh. Jika diperhatikan dengan lebih cermat, akan terlihat bahwa danau ini sebenarnya terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya. Surya merasakan kekuatan ini dengan hati-hati. Keajaiban di dalamnya sungguh tidak ada habisnya. Setelah beberapa saat, Surya hanya bisa menghela napas panjang. Organisasi yang dia dirikan akhirnya memberinya umpan balik, membentuk sebuah kekuatan baru. Hal ini juga menunjukkan bahwa organisasinya sudah mulai terbentuk. Selama organisasi ini terus berkembang, maka kekuatan kepercayaannya akan terus bertumbuh. Selain itu, Surya juga merasa bahwa kekuatan ini mungkin adalah kunci untuk menjadi dewa. Menjadi dewa, 2 kata itu benar-benar menggoda. Hal itu melambangkan kehidupan abadi, kekuatan tanpa akhir dan kekuatan untuk mengendalikan segalanya. Hal ini adalah tujuan akhir dari setiap kultivator. Perlu diketahui bahwa di dunia ini, sebagian besar kultivator masih berada di alam energi sejati dan alam spiritual. 2 alam itu hanya tingkat pemula. Bahkan kultivator tingkat suci dan kultivator tingkat suci super juga hanya menguasai sistem kekuatan yang relatif sederhana. Kultivator alam raja sekalipun, mereka hanya bisa menggunakan aturan dunia. Namun, sekarang Surya sudah menyentuh ambang batas menjadi dewa. Dengan menjadi dewa, artinya dia adalah makhluk yang telah menguasai sepenuhnya aturan dunia, lalu bisa menggunakan aturan itu dengan sempurna. Dewa sungguh makhluk yang benar-benar tak terkalahkan di dunia ini. Saat memikirkan bahwa suatu hari dia akan menjadi dewa, Surya tidak bisa menahan gejolak di hatinya. Saat itu, teleponnya berdering. Setelah melihat layar telepon, Surya pun mengangkatnya. "Carl, ada apa?"
Yang mulia, markas organisasi kita di kota Milia negara Teria dibakar. Banyak pengikut yang meninggal. Apa? Siapa yang melakukan itu? Mendengar itu, Surya merasa sangat marah. Saat ini, organisasi Dewa Naga Api sudah menjadi organisasi utama di negara Teria, tapi masih ada orang yang berani melakukan ini. Yang mulia, sepertinya ini dilakukan oleh organisasi lokal setempat. Apa kamu sudah mengurusnya? Aku sudah mengirim 3 kelompok pasukan penjaga dan 100 pengikut untuk menyelidikinya, tapi apa? Belum ada kabar sama sekali sejak mereka pergi. Aku rasa mereka juga sudah dibunuh, kata Karl dengan sangat serius. Surya yang sangat marah pun terdiam untuk waktu yang cukup lama. Itu saja, tanya Surya dengan nada menyalahkan. Karl tentu saja bisa memahaminya dari nada bicara Surya, jadi dia buru-buru berkata, "Yang mulia, aku khawatir mengambil tindakan besar akan mempengaruhi reputasi organisasi Dewa Naga Api, jadi aku ingin mendengar pendapatmu." Surya terdiam. Markasnya sudah dibakar, para pengikutnya juga dibunuh, tentu saja pelakunya harus dihukum berat. Lawan mereka hanyalah organisasi lokal, skala organisasi itu juga pasti tidak begitu besar. Dengan kekuatan organisasi Dewa Naga Api saat ini, mereka bisa menghancurkan organisasi itu dalam satu gerakan. Bahkan Karl bisa melakukannya sendirian. Hanya saja, kalau mereka melakukan itu, mereka jadi tidak ada bedanya dengan organisasi Cahaya Dewa yang menindas para pembangkang. Setelah berpikir sejenak, Surya berkata dengan nada serius, "Aku akan segera pergi ke sana. Beri aku laporan rincinya, baru kita putuskan apa yang harus dilakukan." "Baik, Yang Mulia." Surya menutup telepon, memanggil Giani untuk memberikan beberapa instruksi, kemudian pergi ke ibu kota Teria. Keesokan paginya, Surya tiba dengan tergesa-gesa. Setelah lebih dari 2 bulan pembangunan, organisasi Dewa Naga Api sudah memiliki markas besar di Barnes, ibu kota Teria. Bab 1345. Semua orang menyambut Surya ke dalam markas organisasi dengan meriah. Dulunya, tempat itu adalah markas organisasi Cahaya Dewa. Dengan sumber keuangan dari organisasi Cahaya Dewa, markas ini tentunya sangat megah. Namun, sekarang bendera organisasi Dewa Naga Api sudah dikibarkan di markas ini. Orang-orang yang keluar masuk juga adalah petugas dan pengikut organisasi Dewa Naga Api. Saat Surya tiba di markas, Karl dan yang lainnya sudah menunggu di depan pintu. Surya melewatkan upacara rumit lainnya, lalu duduk bersama Karl dan yang lainnya di ruang konferensi markas organisasi. "Mulai saja," kata Surya sambil mengerutkan keningnya. Karl tampak agak lelah, janggutnya juga tidak terawat. Dia berkata perlahan, "Di kota Milia, ada organisasi yang bernama Organisasi Paloma. Memang ukuran organisasi mereka nggak besar, tapi mereka sudah berdiri selama ratusan tahun." "Organisasi Paloma?" tanya Surya sembari memandang Karl. Karl menjelaskan, ini adalah bahasa kuno setempat. Kalau diterjemahkan artinya penguasa alam semesta yang jauh. Penguasa alam semesta yang jauh. Surya mencibir, kedengarannya nggak begitu bagus. Kari mengerutkan kening sambil berujar, ada banyak pengikut organisasi Paloma di daerah setempat. Sekarang negara Teria sudah sepenuhnya berada di pihak organisasi Dewa Naga Api. Mereka jadi sangat patut dicurigai. "Kamu bilang orang yang dikirim untuk menyelidiki juga menghilang?" tanya Surya. Karl mengangguk sembari berujar, "Ya, untuk menghindari dampak lainnya, kami nggak melakukan kekerasan secara langsung, tapi menyelidikinya lebih dulu. Jadi, orang yang kami kirim nggak terlalu kuat." Surya terdiam. Sesaat kemudian, Surya berkata perlahan, "Apa yang sudah kamu lakukan benar. Kita nggak bisa membantai organisasi lain dengan kejam begitu saja demi diri kita sendiri. Ini akan membuat masyarakat marah, juga menghambat perkembangan kita di masa depan. Yang Mulia, kalau begitu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" tanya Bianca dari samping. Surya melirik Bianca, lalu berkata, "Aku akan menyelidikinya sendiri. Kamu akan pergi sendiri?"
Bianca tampak terkejut. Surya mengangguk, lalu menjelaskan, ini bukan masalah sepele. Aku akan pergi sendiri untuk memeriksanya. Kalau ada kejadian yang nggak terduga atau ada konflik antara kedua pihak, aku akan mencoba berunding dengan mereka, lalu menghukum beberapa pihak yang terlibat. Tapi kalau mereka punya niat jahat, aku akan menghancurkan mereka. Yang mulia benar, kamu bisa mengetahui faktanya secepat mungkin. Kalau benar-benar mereka yang melakukannya, orang lain nggak akan bisa berkata apa-apa meski kita memusnahkan mereka, kata Karl. Surya berdiri, lalu berkata, nggak perlu menunggu lagi, aku akan pergi sekarang juga. Setelah mengatakan itu, Surya berjalan keluar. Semua orang mengikut Surya sampai ke depan pintu markas organisasi, lalu melihat kepergian Surya. Baru saja Surya pergi, sebuah mobil dari gedung kantor kepresidenan melaju kemari. Presiden Terence turun dari mobil bersama Maylin, lalu berjalan sampai pintu markas organisasi. Kari dan yang lainnya maju untuk menyambut mereka. Di mana yang mulia pemimpin suci? Tanya Terence sambil membalas sapaan semua orang. Karl menjawab, yang mulia pergi untuk menyelidiki insiden organisasi Paloma. Dia baru saja pergi. Sayang sekali, kata Terence sambil mengelus kepala Maylin. Karl tersenyum sambil bertanya, Pak Terence, apa kamu mau masuk? Nggak perlu. Tolong beritahu yang mulia, kalau memang organisasi Paloma yang melakukannya, dia bisa menghukum organisasi ini dengan tegas. Gedung kantor kepresidenan pasti akan mendukung organisasi Dewa Naga Api, kata Terence. Karl hanya tersenyum sambil mengangguk. Sementara itu, saat ini Surya sedang mengemudi. Setelah mengemudi selama seharian, dia akhirnya memasuki kota Milia. Kota Mila terletak di perbatasan utara negara Teria. Kota ini merupakan kota kecil dengan populasi lebih dari 400.000 jiwa. Setelah memarkirkan mobilnya di luar kota, Surya melangkah masuk. Namun, begitu Surya melangkah memasuki kota, dia dihentikan oleh seorang gadis. Gadis itu berusia sekitar 20-an. Dia memiliki wajah oval dengan alis melengkung yang indah, tampak sangat cantik. Pak, apa kamu baru datang ke kota Milia? Surya mengangguk. Gadis itu tersenyum sambil berkata, namaku Lilian. Selamat datang di kota Milia. Terima kasih. Pak, apa kamu tertarik untuk bergabung dengan organisasi Paloma? Tanya Lilian dengan mata besarnya yang tampak berbinar. Bab 1346. Surya menatap Lilian, tersenyum santai, lalu berkata, aku baru saja datang ke sini, sepertinya nggak pantas kalau kamu memintaku bergabung dengan organisasi, kan? Organisasi Paloma adalah organisasi yang sangat bagus, nggak ada syarat apapun kalau mau bergabung. Kamu juga akan menerima berkah dari penguasa alam semesta. Mulai sekarang, keberuntungan akan selalu menyertaimu, kata Lilian sambil tersenyum. Mendengar itu, Surya langsung tertawa. Gadis ini benar-benar pandai bicara, penguasa alam semesta apanya. Nona Lilian, biarkan aku memikirkannya dulu, balas Surya sambil tersenyum. Mendengar itu, Lilian langsung tersenyum dan berkata, oke. Kalau boleh tanya, apa tujuanmu datang ke sini? Jalan-jalan saja, jawab Surya dengan santai. Lilian segera berkata, kalau begitu, biar aku yang menjadi pemandu wisatamu. Aku sangat mengenal tempat ini. Baiklah, bisakah kamu membantuku mencari tempat tinggal dulu? Tanya Surya. Lilian mengangguk sembari berujar, oke, silakan ikuti aku. Mereka berdua pun berjalan menuju kota. Makin jauh mereka berjalan, makin banyak bangunan yang memiliki ciri khas lokal. Perpaduan antara modernisasi dan kearifan lokal membuat semuanya terlihat unik, terutama jalanan berlapis berbatu yang sangat nyaman untuk dilalui. Sambil melewati beberapa jalan, Lilian terus menceritakan sejarah tempat ini. Terkadang dia juga memberikan pujian terhadap organisasi Paloma. Gadis ini jelas adalah seorang pengikut setia organisasi Paloma. Saat berbelok di tikungan, Surya melihat sebuah markas organisasi yang terbakar. Ada apa ini? Tanya Surya.
Lilian mengangkat bahunya sambil menjelaskan, beberapa hari yang lalu ada konflik antara organisasi Dewa Naga Api dengan organisasi Paloma. Kedua belah pihak bertarung, lalu para pengikut organisasi Paloma yang marah membakar markas organisasi Dewa Naga Api. Kenapa sampai ada konflik? Tanya Surya lagi. Lilian menggelengkan kepalanya, lalu berkata, organisasi Paloma sudah berdiri di sini selama ratusan tahun, tapi sekarang organisasi Dewa Naga Api sudah melakukan invasi penuh. Tentu saja akan terjadi konflik di antara kedua belah pihak. Bukannya akan lebih baik kalau masing-masing berkembang secara harmonis? Tanya Surya. Lilian menggelengkan kepalanya, lalu berujar, ini adalah pertarungan kepercayaan. Kota Milia adalah kota suci organisasi Paloma. Organisasi lain nggak diizinkan untuk masuk. Bahkan dulu organisasi Cahaya Dewa juga nggak bisa menetap di sini. Sepertinya Nona Lilian juga pengikut setia organisasi Paloma, kata Surya sambil tersenyum. Lilian mengangguk sembari berujar, ya, orang-orang organisasi Paloma penuh dengan solidaritas. Mereka saling mencintai dan membantu satu sama lain. Kami nggak mau organisasi lain menginvasi tempat ini. Invasi, ya. Surya menggelengkan kepalanya sedikit. Hanya dengan satu kata ini, bisa dilihat betapa kuatnya organisasi Paloma menolak organisasi lain. Pada saat itu, keduanya tiba di depan sebuah hotel. Lilian berkata, ini adalah hotel terbaik di kota Milia, harganya juga nggak mahal. Apa kamu mau menginap di sini? Boleh, balas Surya. Saat ini, Lilian melambaikan tangannya sambil berkata, sekarang sudah larut, aku harus pulang untuk makan malam. Aku akan datang menemuimu besok untuk membawamu menikmati pemandangan di sini. Oke, jawab Surya sambil tersenyum. Kamu harus mempertimbangkan dengan serius untuk bergabung dengan organisasi Paloma. Kamu nggak akan pernah menyesalinya, seru Lilian sambil melangkah pergi dengan senyuman. Surya hanya melambaikan tangannya, lalu masuk ke hotel untuk check-in. Setelah masuk ke kamarnya, Surya duduk di dekat jendela, menatap kota sambil merenung. Pada saat ini, kelihatannya tidak ada yang salah dengan organisasi Paloma. Tidak ada tanda-tanda bahwa ini adalah organisasi sesat. Apakah semua ini hanya sesederhana perselisihan keyakinan? Jika memang benar begitu, Surya harus menangani semuanya dengan hati-hati. Sementara itu, setelah Lilian meninggalkan Surya, dia pergi ke depan pintu kediaman gubernur di pusat kota. Saat kedua penjaga di pintu melihat Lilian, mereka segera memberi hormat, Nona. Lilian langsung masuk ke dalam kediaman gubernur. Dia berjalan melewati beberapa aula dan ruangan, hingga sampai di ruang makan. Di sana, ada seorang wanita cantik yang sedang duduk di meja makan, dengan hidangan mewah di atasnya. Bab 1347. Lilianku, kamu sudah pulang, kata wanita cantik itu sambil tersenyum. Lilian mengangguk sambil berkata, aku sudah pulang. Bagaimana hari ini? Apa yang kamu dapatkan? Wanita cantik itu mengelus bahu Lilian dengan penuh kasih sayang. Lilian duduk di meja makan, mengangkat bahunya sambil berkata, biasa saja. Aku hanya bertemu dengan seorang turis. Aku sudah berjanji padanya untuk menjadi pemandu wisatanya besok. Benarkah? Ekspresi wanita cantik itu tampak penuh kasih sayang. Lilian mengangguk, lalu berujar, aku pasti akan membuat dia bergabung dengan organisasi Paloma. Putriku memang yang terbaik. Aku yakin kamu bisa melakukannya, kata wanita cantik itu sambil tersenyum. Lilian berkata, sambil menganggukkan kepala Ria, ayo kita berdoa. Ya, wanita cantik itu mengangguk. Kemudian, keduanya mulai berpegangan tangan dan berdoa dengan kepala menunduk. Doa kedua orang itu benar-benar tidak dapat dipahami, seakan mereka tidak menggunakan bahasa manusia sama sekali, hanya asal menggumam dengan aneh. Setelah selesai berdoa, Lilian membuka matanya, lalu bertanya, apakah kita harus menunggu ayah? Enggak perlu, dia sangat sibuk, jadi nggak ada waktu untuk makan malam bersama kita, kata wanita cantik itu dengan sedih. Lilian menghela napas kecil. Keduanya pun mengambil peralatan makan,
lalu mulai makan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berpakaian mewah masuk ke ruang makan. Ketika wanita cantik itu melihat pria parubaya itu, dia segera berdiri, lalu berkata, "Kane, kamu belum makan, kan? Ayah, ayo cepat makan." Lilian juga ikut memanggil pria parubaya itu. Kane yang memiliki wajah persegi itu selalu terlihat serius. Dia mengangguk, lalu duduk di meja makan. Wanita cantik itu tampak agak terkejut. Dia terus mengambilkan makanan ke piring Kane, suaminya itu. Setelah Kane makan beberapa suap, dia meletakkan sendoknya, lalu menatap Lilian dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan hari ini?" "Nggak melakukan apa-apa, sama saja seperti biasanya," jawab Lilian. Kane mengerutkan kening sambil berkata, "Sudah aku bilang, jangan berhubungan lagi dengan organisasi Paloma, tapi kamu tetap nggak mau mendengarkan." "Ayah, kenapa ayah melakukan ini? Apa yang salah dengan organisasi Paloma?" Lilian menyampaikan keberatannya. Kane berkata dengan nada serius, "Apa kamu nggak tahu kalau Teria sekarang sudah sepenuhnya menganut ajaran organisasi Dewa Naga Api? Tapi sekarang organisasi Paloma sudah membakar markas organisasi Dewa Naga Api, juga membunuh para pengikut organisasi Dewa Naga Api. Bagaimana mungkin organisasi Dewa Naga Api akan menutup mata dengan semua ini? Mungkin mereka juga akan segera melakukan penyelidikan. Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bisakah kamu nggak membuatku khawatir?" Kane, organisasi Paloma memiliki reputasi yang baik di kota Milia selama bertahun-tahun. Ada banyak pengikut yang percaya pada penguasa alam semesta. Apakah mempercayai organisasi Paloma adalah sebuah dosa? Tanya wanita cantik itu. Kane mendengus dingin, lalu berkata sambil menatap wanita cantik itu, "Sani, bagaimana lagi aku harus memberitahumu? Nggak apa kalau kamu percaya pada organisasi Paloma, tapi kenapa kamu harus menyeret putrimu ke dalamnya? Selain memberi ceramah penuh bualan tentang penguasa alam semesta, hal nyata apa yang sudah mereka lakukan untuk para pengikutnya?" "Kane, aku nggak membiarkanmu mengatakan hal seperti itu." Sani melanjutkan dengan marah, "Penguasa alam semesta adalah dewa bagi alam semesta. Hanya dengan percaya dan berdoa padanya, kita bisa terhindar dari bencana dan masuk ke surga setelah kematian. Kalau kamu bicara seperti ini, itu sama saja dengan kamu menghujat penguasa alam semesta." "Cukup." Kane menggebrak meja makan, bangkit, lalu berkata, sambil menunjuk ke arah Sani. "Hanya orang idiot sepertimu yang akan mempercayai kata-kata bualan seperti itu. Aku peringatkan padamu, segera putuskan hubunganmu dengan organisasi Paloma. Kalau enggak, keluar dari sini sekarang juga." Setelah mengatakan itu, Kane pergi dengan marah. Sani mulai menangis, tampak sangat sedih. Lilian melangkah maju, merangkul bahu ibunya, lalu menghiburnya, "Bu, jangan sedih. Ayo kita minta tetua untuk menunjukkan keajaiban pada ayah. Ayah akan memahami semuanya kalau dia melihatnya." "Apa itu benar-benar mungkin?" tanya Sani sembari menatap putrinya. Lilian mengangguk, lalu berkata, "Saat aku pergi berdoa kemarin, tetua bilang kalau keajaiban akan segera datang. Selama kita berdoa dengan tulus, aku yakin keajaiban akan datang lebih cepat. Ayo kita pergi. Kane sudah tersesat dalam dunia fana ini, kita harus menyelamatkannya." Sani berdiri, lalu keluar dari kediaman gubernur bersama dengan Lilian. Sementara di hotel, Surya perlahan mengerahkan kekuatan pikirannya menyelimuti seluruh kota Milia di tengah malam. Bab 1348. Di sudut timur laut kota Milia, terdapat sebuah markas organisasi. Markas organisasi ini merupakan sebuah bangunan gotik yang khas dengan beberapa menara runcing yang menjulang tinggi. Sebagian besar bangunan markas itu berwarna hitam, terlihat sangat suram. Pada saat ini, ada 70 atau 80 orang yang terbaring di ruang bawah tanah markas organisasi. Mereka tampak menjerit kesakitan. Mereka mengenakan jubah organisasi Dewa Naga Api. Ada pengikut biasa, pengikut yang setia, bahkan anggota pasukan penjaga.
Tubuh semua orang itu dipenuhi dengan luka. Semua luka itu adalah luka tusukan. Luka mereka sangat mengerikan, bahkan darah masih mengalir tanpa henti. Pada saat ini, seseorang bertubuh bungkuk yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam jubah hitam muncul di ruang bawah tanah. Dia melepas tudung di kepalanya, memperlihatkan wajah tua keriput yang tampak seperti kulit jeruk kering. Dia menatap orang-orang yang tergeletak di lantai dengan kilatan merah di matanya. Setelah melihat pria tua itu, pasukan penjaga yang masih hidup langsung meraung, organisasi Dewa Naga Api nggak akan melepaskan kalian. Hehehehe, pria tua itu mengeluarkan tawa yang tidak menyenangkan seperti suara angin ribut. Dasar orang bodoh, organisasi Dewa Naga Api hanya sebuah lelucon. Bahkan organisasi Cahaya Dewa sama konyolnya dengan mainan anak-anak di hadapan kami, apa pula yang bisa dilakukan organisasi Dewa Naga Api. Pria tua itu mengatakan ini sambil perlahan berjalan mendekati prajurit itu. Prajurit itu menggertakkan giginya sambil berujar, kalian menghasut orang-orang untuk membantai pengikut organisasi lain, kalian adalah organisasi sesat, musuh dari semua organisasi. Benarkah? Meski begitu, memang kenapa? Seluruh dunia hanyalah makanan bagi kehendak agung. Ketika kehendak agung turun, semuanya akan lenyap. Jadi, apa yang kamu katakan ini juga nggak ada artinya. Pria tua itu menghampiri prajurit itu, lalu mengulurkan jarinya. Jari-jari pria itu memanjang menjadi seperti sedotan, bagian depannya juga membentuk alat isap yang cukup menakutkan. Prajurit itu melihat ke arah sedotan yang menakutkan itu dengan sedikit kepanikan dan ketakutan di matanya. Namun, dia masih berteriak, kamu pasti akan dilenyapkan oleh organisasi Dewa Naga Api. Benarkah? Kalau begitu, kamu mungkin akan kecewa. Pria tua itu tersenyum, lalu menempelkan sedotan itu ke dahi prajurit itu. Alat isap tersebut menempel erat di dahi prajurit. Kemudian, sebuah tulang tajam muncul dari alat hisap itu, langsung menusuk tengkorak prajurit itu dalam sekejap. Prajurit itu meraung keras, penguasa naga api bersama kita. Ketika para pengikut lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua tak bisa menahan tangisan penuh kesedihan dan kemarahan. Penguasa naga api bersama kita. Pria tua itu terkekeh, menyalurkan cairan dari alat isapnya ke otak prajurit itu. Prajurit itu berteriak kesakitan. Tak lama kemudian, prajurit itu berhenti meronta. Dia langsung terbaring kaku di lantai. Kemudian, pria tua itu melakukan hal yang sama pada yang lainnya. Raungan dan jeritan yang menyayat hati bisa terdengar di ruang bawah tanah. Pada saat ini, Surya yang sudah menyelimuti kota Milia dengan kekuatan pikirannya, tiba-tiba mendengar suara raungan di jiwanya. Kekuatan kepercayaan berfluktuasi seperti air laut. Surya bisa mendengar teriakan para pengikut. Dia pun dengan cepat mengunci koordinat lokasi mereka. Surya segera berdiri, membuka jendela, lalu melompat keluar. Dia berlari menuju sudut timur laut kota Milia di malam hari. Pada saat yang sama, Sunny dan Lilian sudah berada di ruang doa markas organisasi Paloma. Keduanya berlutut di depan sebuah patung dewa. Berdoa dengan khusyuk, patung itu memiliki tinggi 10 meter, wajah yang tidak jelas dan 10 lengan yang aneh. Di dahi patung itu, juga ada tanda yang dalam, seperti mata ketiga atau pusaran air yang dalam. Keduanya baru saja berdoa sebentar ketika seorang pria tua berjubah hitam keluar dari belakang, lalu berdiri diam di samping patung dewa itu. Pada saat ini, pintu ruang doa dibuka dengan suara keras. Lalu Surya masuk dengan langkah besar, bersambung ke bab 1349. Terima kasih.